Banyak pemimpin yang dibuat patungnya sebagai bentuk penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasanya. Siapa pemimpin idolamu? Adakah patungnya? Perhatikan gambar patung berikut. Siapakah tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung itu? Apa bahan pembuatannya? Menurut perkiraanmu, bagaimana cara pembuatan patung itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin. Pembelajaran 2, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Yang pertama, muatan SPDP KD 3.2 dan 4.2, memahami interval nada. Anak-anak hebat, mari kita jawab pertanyaan berikut. Siapakah tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung itu? Ya, tokoh yang diwujudkan dalam patung itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Pertanyaan kedua, apa materi pembuatannya? Ya, bahan pembuatan patung tersebut yaitu batu, semen, dan pasir. Pertanyaan ketiga, menurut perkiraanmu, bagaimana cara pembuatan patung itu? Ya, patung itu dibuat dengan cara memahat batu. Anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut. Patung si gale-gale yang dapat menari. Pada zaman dahulu, kerajaan di Samosir dipimpin oleh Raja Rahat. Dia memiliki anak sematawayang berjulukan Manggale. Suatu ketika, Raja Rahat meminta anaknya untuk berperang melawan musuh di perbatasan. Manggale pun pergi berperang, tetapi beliau tidak pernah kembali. Dia meninggal, jasadnya tidak pernah ditemukan. Raja Rahat pun duka hingga jatuh sakit. Masyarakat setempat ingin menghibur raja. Mereka menciptakan sebuah patung yang mirip Manggale dan menamainya si Gale-Gale. Gale dalam bahasa Batak Toba artinya lemas. Pada waktu itu, dukun di sana juga ikut membantu memanggil roh Manggale. Semoga masuk ke dalam patung tersebut, sehingga patung si Gale-Gale sanggup bergerak-gerak sendiri mirip orang yang sedang menari. Patung si Gale-Gale hingga ketika ini masih sanggup kita jumpai ketika berkunjung ke Tomo, Pulau Samosir. Hanya saja, dalam pertunjukan tersebut, patung si Gale-Gale sudah tidak dimasuki roh lagi. Patung ini sanggup bergerak-gerak, alasannya yaitu digerakkan dengan penggagas mekanis. Nah, ayo mencoba. Mungkin kamu telah sering melihat berbagai patung, baik secara langsung dari gambar ataupun fotonya. Ada berbagai macam patung tergantung dari tema, bentuk, dan teknik pembuatannya. Carilah informasi mengenai hal tersebut. Yang pertama, ciri-ciri patung. Yang kedua, jenis-jenis patung. Yang ketiga, bahan pembuat patung. Dan keempat, teknik pembuatan patung. Carilah informasi tersebut dari buku-buku di perpustakaan sekolahmu atau bertanyalah kepada Bapak Ibu guru atau narasumber lain yang menguasainya. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan dalam bentuk laporan. Nah, anak-anak hebat, apabila kamu sudah selesai mengerjakannya,
Cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Yang pertama, ciri-ciri patung, yaitu wujud karya 3 dimensi, mempunyai tekstur, warna, dan bentuk. Jenis-jenis patung, yang pertama berdasarkan bentuk, yaitu figuratif atau peniruan bentuk yang berada di dalam sebuah kehidupan nyata. Misalnya manusia, hewan, hingga tumbuhan. Kemudian non-figuratif, yaitu bentuk yang ada tidak mirip dengan bentuk asli. Kemudian berdasarkan jenis. Yang pertama, Zonde-Bosch, yaitu patung yang bangun sendiri atau tidak melekat pada sebuah sisi. Yang kedua, relief, yaitu patung yang melekat pada sebuah permukaan yang berasal dari dinding. Jenis-jenis patung berdasarkan fungsinya: patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, patung seni, dan patung kerajinan. Kemudian pertanyaan ketiga, bahan pembuat patung, yaitu batu, kayu, kaca, kertas, logam, tanah liat, plastisin, es balok, semen, sabun, lilin, gips, fiber resin. Kemudian pertanyaan keempat, teknik pembuatan patung. Yang pertama, teknik membutsir. Yang kedua, teknik mencetak. Yang ketiga, teknik pahat. Kemudian yang keempat, teknik konstruksi. Ayo menulis. Buatlah rencana pembuatan karya patung dari bahan lunak di sekitarmu. Kamu dapat membuat patung bertema hewan berkaki 2, hewan berkaki 4, dan patung bertema manusia. Lengkapi daftar berikut. Kemudian, cocokkanlah dengan jawaban berikut. Bentuk patung, rangka manusia. Bahan, kertas karton, kawat kasa, pati kanji, dan cat warna. Teknik pembuatannya dengan teknik mencetak. Alat, gunting, ember, kuas. Cara pembuatannya, yang pertama, buatlah kerangka patung dari kawat kasa. Yang kedua, potong-potonglah kertas koran menjadi serpihan-serpihan. Yang ketiga, rendamlah penggalan koran-koran ke dalam air. Yang keempat, setelah rendaman penggalan koran lembek, angkat dan tumbuklah sehingga halus dan campurkan dengan perekat dari pati kanji. Aduklah hingga berbentuk bubur, namun jangan terlalu encer. Kemudian, tempelkan bubur koran tersebut pada rangka kawat. Yang keenam, keringkan dengan cara diangin-anginkan. Jangan dijemur eksklusif di bawah terik matahari agar tidak retak. Dan yang terakhir, warnailah dengan memakai cat. Yang kedua, muatan IPA KD 3.2 dan 4.2. Menghubungkan ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Ayo membaca. Nah, anak-anak hebat, mari kita baca teks berjudul Perubahan pada Masa Pubertas. Tahapan perkembangan dan pertumbuhan insan umumnya terbagi menjadi balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Masa remaja merupakan peralihan dari masa belum dewasa menuju masa dewasa. Pada awal masa remaja, kita mengalami masa pubertas. Pada masa ini terjadi perubahan pada tubuh, baik yang terlihat maupun tidak. Di dalam tubuh, hormon reproduksi mulai dihasilkan. Pada perempuan, hormon ini akan menyebabkan sel telur matang. Pada laki-laki, hormon reproduksi akan menyebabkan badan memproduksi sel sperma. Jika sel telur dan sel sperma bertemu, sanggup terjadi pembuahan dan tumbuh menjadi bayi. Pada umumnya, pada masa ini, kesehatan reproduksi remaja akan memperlihatkan ciri-ciri pubertas. Pada perempuan, beliau akan mengalami menstruasi setiap jangka waktu tertentu, umumnya setiap 28 hari sekali. Pada laki-laki, beliau akan mengeluarkan sperma. Ciri-ciri lain ditandai dengan perubahan badan yang terlihat.
Pada perempuan, contoh payudara akan tumbuh sebagai persiapan untuk memproduksi ASI atau air susu ibu bagi bayinya kelak. Pada laki-laki, otot-otot tubuhnya berkembang lebih besar dan kuat, sehingga di tubuh pria lebih berpengaruh secara fisik untuk melindungi keluarganya. Ayo berdiskusi. Nah, anak-anak hebat, persiapan apa yang harus kamu lakukan untuk menghadapi masa pubertas? Diskusikanlah dengan kelompokmu. Nah, apabila kamu sudah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Persiapan menyikapi masa pubertas. Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan menentukan makanan sehat dan berolahraga. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Yang kelima, rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Ayo berkreasi. Bersama kelompokmu, buatlah karya berupa peta pikiran berisi persiapan menghadapi masa pubertas sesuai hasil diskusi kamu. Warnai dan hiasilah peta pikiran itu seindah dan semenarik mungkin. Contohnya sebagai berikut. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.